Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi bersama kami di podcast Prasmada. Pramuka punya cerita. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya. Ada Kak Fauzi di sini. Beliau ini merupakan pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Cabdin Wilayah 3. Beliau juga merupakan pernah menjabat ya sebagai Kakuaran di Tukak Sadai ya, Kak ya. Nah, mohon untuk kakak untuk memperkenalkan diri ini biar kita semuanya kenal nih sama Kak Fauzi. Oke, terima kasih adik-adik sekalian yang cantik-cantik. Ini perkenalannya mulai dari mana nih? Panjang sebabnya. Saya rasa panjang nggak apa-apa Pak ya. Gak apa-apa. Biar habis durasi kita ya. Oke, nama lengkapnya Fauzi. Singkat, padat, jelas. Ya. Menurut orang tua saya artinya beruntung. Jadi beruntung bisa sampai di sini, beruntung kenal dengan adik-adik, beruntung bisa di-cast di sini di podcastnya ini. Nama Fauzi, tempat tanggal lahir Rembang, Jawa Tengah ya, Rembang, 22 Januari 1973. Jadi sekarang sudah setengah abad lebih, sudah 51 tahun gitu ya. Tapi tidak terlihat ya Kak ya. Bener nggak nih? Iya, kayak masih muda, kayak 20-an gitu ya. Oh, terima kasih. Anda orang yang pertama memuji saya sampai seperti itu. Kemudian anak 2, istri 1. Masih 1. Insya Allah 1 ya, dan seterusnya gitu. Pekerjaan seperti yang dikenalkan tadi sepintas, terakhir saya di pengawas SMK khusus Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Cabdin Wilayah 3. Cabdin Wilayah 3 itu membawai wilayah Bangka Selatan. Jadi dari Pongok, Kepulauan Pongok sampai ke Simpang Rimba Pulau Besar. Pulau Besar. Jadi cukup luas. Jadi seluruh SMK yang ada di Bangka Selatan kita yang membina. Kemudian riwayat pendidikan SD, SMP, SMA di Rembang, Jawa Tengah. Kemudian kuliahnya di STAI. Dulu kuliahnya di Katrupati Lama ya, sekarang sudah jadi negeri IAIN di Petaling. Saya termasuk perintis STAI-nya, pendobrak perintis seperti yang sangga-sangga. Ini pelanjutnya Pak. Ya, adik-adik ini pelanjutnya. yang Jadi ya. kita satu alma mater ya. Iya benar, satu alma mater. Satu alma mater. Jadi tahun 2003 saya lulus STAI sebelum dinegerikan terakhir. Setelah saya lulus baru ada penegrian STAIN ya. Iya, STAIN. Kemudian setelah hampir 20 tahun di 2023 ini alhamdulillah bisa berkesempatan melanjutkan ke program pasca sarjana di IAIN itu. Ya, setelah merintis sekarang menikmatinya setelah menjadi negeri menjadi IAIN. Oke, seperti itu. Itu ya. Berarti kakak ini asli dari Bangka Belitung? Kalau aslinya itu kelahiran dari Rembang, Pantura ya, Jawa Tengah. Kemudian lulus SMA, ikut saudara merantau di Pulau Bangka, tepatnya di Kota Metok, Kampung Tanjung. Berarti dulunya tuh orang tua di Remban sana ya? Ya, di Remban ya. Luar biasa ya. Perjuangannya. Luar biasa. Nggak tertarik untuk kuliah di sana aja pada waktu itu? Waktu itu karena orang tua sudah meninggal, sehingga kita ya tidak ada lagi yang mendukung secara ekonomi untuk kuliah. Makanya disarankan oleh keluarga teman-teman merantau aja gitu. Mungkin di perantauan bisa lebih mandiri, bisa kuliah dengan biaya sendiri dan sebagainya, seperti itu. Dan alhamdulillah ya sekarang ya. Alhamdulillah. Ini Kak apa namanya, S2-nya beasiswa atau pribadi Kak? S2-nya pribadi. Berarti cukup jauh ya Kak ya untuk dari S1 ke S2 ya. Cukup jauh. Tapi semangatnya itu loh luar biasa. Dari SMA ke S1 juga cukup jauh. Sekitar 10 tahun. 10 tahun.
Jadi kita lulus SMA itu 90, kemudian tahun 2000 kita daftar di STAI. Dan alhamdulillah 3 tahun setengah selesai. Itu bukan karena kita cerdas IQ tinggi, karena Allah mempermudah kita anak yatim. Dan berkat doa orang tua, terutama doa ibu ya, gitu. Kak, tadi kakak bilang katanya pindah ke Bangka ini karena merantau. Iya, Nah merantau. itu asli merantau apa emang ikut transmigrasi gitu, program transmigrasi? Saya asli merantau. Asli merantau. Ya, ikut guru ya, ikut orang tua. Guru. Disarankan untuk ke Bangka sini. Iya, ke Bangka. Itu ceritanya panjang dan sudah kita bukukan, sudah terbit. Bisa dicari di nomor HP di bawah ini. Kayaknya kita boleh tahu Kak nih. Bukunya apa ya? Oh iya. Apa? Bukunya judulnya Pulau Persinggahan. Pulau Persinggahan. Di situ diceritakan mulai dari saya melangkah satu langkah di depan pintu sampai sekarang. Sampai saya mendapatkan tes CPNS berhasil tahun 2006 sampai di situ. Nah, ini kebetulan nanti akan dilanjutkan lagi untuk yang part 2 yang edisi keduanya lanjutan. Mudah-mudahan bermudah ya. Amin amin. Nah untuk kesibukan Kak nih, selain tadi Kakak ini menjadi pengawas ya, mungkin ada kesibukan lain? Kesibukan lainnya paling ya sementara ini kuliah ngambil program pasca sarjana itu. Sementara ini itu. Kakak tadi kakak bilang tuh kakak sekarang kesibukannya kayak jadi pengawas gitu. Nah sebelum itu apakah kakak pernah menjadi guru atau kepsek mungkin Kak? Oh iya, untuk yang sejarah karir itu ya, sejarah karir ini ya, sejarah karir. Saya dari SMA itu sudah mengajar, tapi di rumah sendiri, jadi tetangga sekitar kami ajar. Ada yang les privat, gitu ya, lintas mata pelajaran. Jadi dari muda memang suka pura-pura jadi guru gitu. Tapi sebatas anak-anak tetangga yang mau. Gitu. Kemudian setelah merantau juga saya mengajar. Dulu mengajar di Madrasah Diniyah Awaliyah di Kampung Tanjung Mentok. Nah, itu pertama kali saya ngajar di Bangka itu di situ. Kemudian setelah kuliah selesai, ikut diterima CPNS ya, diterima di pertama kali tugas di Kepulauan Pongo. Jadi sebagai guru SMP, ini guru agama, ya kita basicnya di agama ya. Kemudian setelah 4 tahun di guru SMP dapat promosi jabatan jadi kepala sekolah di SMA. SMA 1 Kepulauan Pongo. Jadi waktu di SMP itu saya menjabat wakil kurikulum sekaligus ketua gugus depan merangkap pembina lapangan pramuka. Itu ya. Awalnya seperti itu. Banyak sekali ya jabatannya, bingung sama saya. Mudah-mudahan bisa nular ya Kak ya. Amin mudah-mudahan amin. Saya doakan. Insya Allah bisa. Karena saya makan nasi, adik makan nasi. Sama-sama makan nasi. Bisa. Kalau ini Kak menjadi pengawas ini udah berapa lama nih Kak? Ini tahun kedua. Tahun kedua ya. Jadi sebelum pengawas saya sempat jadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kepulauan Pongo. Kemudian tahun 2013 saya pindah ke darat, tugas di SMK Perikanan dan Pelayaran Tuak Sadai. Sampai tahun 2021 ya, 2022 saya diangkat jadi pengawas sekolah. Nah ketika di SMA 1 Kepulauan Pongo juga banyak rangkap jabatan karena memang di sana kurang SDM. Di samping sebagai Kamabidus juga pembina lapangan juga dan koordinator Kakuaran. Banyak sekali. Lagi-lagi banyak. Sampai bingung. Untuk kendala sendiri Kak selama menjadi pengawas nih, karena kan mengingat di Bangka Selatan ini tidak hanya darat ya. Tentunya seperti yang Kakak bilang tadi ada Pongo dan juga ada Lepar ya. Itu tingkat kesulitannya apa nih Kak?
Alhamdulillah untuk dengan kesulitan karena kita SMK ya, kebetulan yang menyeberang itu SMA, SMA ya? sehingga kita tidak pernah Oh, menyeberang. tidak pernah menyeberang. Walaupun ada sekali kegiatan yang melibatkan kita, gitu, seperti Gebiar P5 gitu ya, itu kan kita diundang, tapi bukan pembinaan, hanya memantau, mendampingi, kemudian sebagai tamu undangan. Gitu. Kalau untuk tugas sendiri paling jauh di SMK Negeri 1 Pulau Besar. Pulau Besar. Dengan Simpang 5 jauh mana ya kira-kira? Pulau Sama ya, Besar. sama. Sama ya. Kayaknya karena Pulau Besar tuh agak masuk lagi. Iya, Kak Sugi yang tahu itu, Kak Sugi ya. Kayaknya lebih Pulau paham. Besar dengan Simpang 5 mana jauhnya? Nanti kita Jauh tanya mana ya itu? setelah ini. Oh, Kak, suka duka menjadi pengawas itu apa aja, Kak? Kalau sukanya itu kita sebagai pengawas kita mengintervensi gitu ya. Kita sebagai yang di atas tidak ada beban tanggung jawab. Tanggung jawab kita nanti kalau sudah selesai itu laporan ke atasan gitu. Tapi kalau dukanya banyak, banyak. Dukanya banyak. Karena kita yang umur sudah lewat 1 abad harus keliling-keliling di sekolah-sekolah jauh, memantau kegiatan belajar mengajar di tempat-tempat jauh, itu perlu memakan waktu dan tenaga. Jadi harus kita semangat-semangatkan, kuat-kuatkan supaya demi pendidikan di sini ya, demi pendidikan di daerah kita ini. Tadi kan kakak pernah menjabat sebagai kakuaran di Tukak Sate ya. Oh iya, iya. Nah sebelumnya kakak pernah nggak nih jadi kuaran di kecamatan lain mungkin? Kalau untuk kuaran belum pernah, paling koordinator seperti itu. Kalau kakuaran hanya di Tukak Sate. Ya. Tapi kalau untuk kegiatan pramukanya sendiri, mulai dari siaga saya sudah aktif gitu, siaga. Saya ikut-ikut prestasi siaga itu lomba-lomba seperti itu. Juga pernah waktu SMP ya ikut LT 4 ya di provinsi itu, waktu itu di Jawa Tengah. Kemudian untuk yang penegak saya ikut gabung dengan Saka Bayangkara. Kemudian saya lintas Saka juga. Kemudian saya sempat bekerja di Perum Perhutani. Jadi Sakanya berubah Saka Warna Bakti gitu ya. Jadi sudah 2 Saka Bayangkara. Kemudian terakhir tugas di SMK Pelayaran masuk di Saka Bahari. Sudah 3 Saka kita lewati. Masih ada beberapa Saka Kak ya, kira-kira ada niat nggak? Masih. Kalau masih bisa ya? semua Saka kita masukin gitu ya. Mudah-mudahan ya Kak. Nah masih kan nggak Kak, di usia berapa Kak menjadi kakuaran untuk Kak Sate? Oh, umur 45. 45. Berarti udah lama sekali. Sudah lama. Kalau untuk ini Kak, sebagai pengawas tadi di usia berapa Kak? Usia 50 tahun. 50 tahun ya. Pas usia perak. Itu awal tadi kan kalian udah kedua kali ya? Pengawas. Iya. Baru tahun kedua. Tahun kedua ya. Ini tahun kedua. Sudah 2 tahun. Tahun pertamanya di usia 50 tahun. Iya. Ini tahun kedua 51. Kedua, ya. Pengalaman sebagai kuaran Kak, itu apa aja misalnya kayak gimana? Oh iya. Kegiatan-kegiatan iya. Banyak sekali itu pengalaman ini. Terutama di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan perkemahan ya, jambore itu jam cap gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan pesta siaga gitu. Mempersiapkan anak-anak untuk ikut jamda di ini penggalangnya gitu. Kemudian Raimuna sampai nasional itu kan ditanggung oleh Kuaran. Sedangkan kita Kuaran itu tidak punya sumber dana tetap. Nah, di kesulitannya itu di pendanaan biasanya. Kalau di kota-kota besar mungkin enak ada perusahaan-perusahaan. Kalau di Kuaran kita di Kecamatan Tukasada itu kan termasuk kecamatan kecil, boleh dibilang dalam kutip pas ini ya di garis kemiskinan gitu. Jadi kesulitannya di pembiayaan kegiatan. Walaupun akhirnya terlaksana, tetapi dengan ini ya sangat minim sekali pendanaan. Tapi alhamdulillah bisa terlaksana beberapa jambore perkemahan dan bisa mengundang dari kuaran-kuaran lain. Untuk ukuran Tukasada itu sudah
ya lebih bagi kita bisa seperti itu, karena dulunya saya lihat tugas ada itu pramukanya belum muncul seperti sekarang. Mereka belum terbina, belum terdidik, jadi belum muncul. Alhamdulillah waktu akhir-akhir ini sudah mulai berkembang pesat, ya, sudah sama dengan yang keluaran-keluaran lainnya gitu. Mungkin itu. Nah, kalau untuk kegiatan kan pasti udah banyak kayak tadi kakak bilang dari siaga ya sampai mungkin saat ini masih berkecimpung ya kayak di dunia kepramukaan. Nah, itu kegiatan yang paling berkesan menurut kakak, yang paling 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 tidak terlupakan. Yang paling berkesan itu ketika mengikuti Karang Pamitra Nasional. Itu bertemu dengan pembina pramuka se-Indonesia. Kita sharing-sharing ya, kita tukar pengalaman. Bahkan ada yang dari luar negeri, dari Kedutaan Besar Malaysia juga ikut dan gabung dengan tim kita, satu regu dengan kita, sehingga kita bisa tahu keadaan pramuka atau kepanduan di luar negeri seperti apa ya. Di sana Boy Scout gitu ya, Boy Scoutnya seperti apa. Ternyata pramuka yang diceritakan kawan di sana itu sangat antusias, sangat luar biasa ininya, hegemoninya, kemudian semangatnya, patut diacungi jempol lah pokoknya. Dan kita jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah. Nah kan tadi kata kakak banyak juga nih kan kenal dari mungkin negara-negara lain ya kak ya. Nah itu masih kan nggak kak salah satu mungkin perbedaan nih atau mungkin yang paling menonjol lah gitu kak ya dari antara mungkin pramuka kita di sini ya Indonesia mungkin dan juga dengan pramuka mungkin yang ada di Malaysia tadi atau mungkin pernah dengar cerita gitu dari teman-teman yang di sana. Ya, mereka sangat ini ya, sangat respect dengan pramuka itu di life skillnya, di hikingnya gitu ya, masak di hutan-hutan. Mereka itu kan tidak bisa seperti itu, sangat sulit. Dan kayaknya kita ini tiada duanya gitu dengan tiada duanya. Kita adalah orang-orang yang tangguh, anak-anak pramuka di Indonesia itu anak-anak memang yang luar biasa, mentalnya sudah memang mental baja. Itu mungkin karena ini ya, pembina-pembina kita yang luar biasa juga. Karena siswa yang luar biasa itu dihasilkan oleh pembina yang luar biasa, seperti itu. Kalau selama menjadi pengawas nih kak, pernah nggak sih ada aduan-aduan orang tua mungkin ya tentang pendidikan nih yang ada di sekolah? Sering sekali. Ya? Contohnya nih kak. Pertama masalah PPDB ya itu. Itu aduannya gini, oh anak saya ini dekat sekolah kok nggak bisa masuk, gitu itu aduannya. Kemudian pas pembelajaran juga, wah anak saya cepat pulang ya, sebentar pulang. Ada apa di sekolah? Sebentar cepat pulang ya, karena ada rapat, ada ini sebagainya kegiatan. Nah, itu terjawab setelah mereka dipanggil oleh sekolah, kemudian di komite itu disampaikan kegiatan-kegiatan sekolah itu apa saja, kemudian disampaikan terutama yang ini ya IKM nih yang untuk Bumi Merdeka. Anak-anak itu kan ada bermacam kegiatan, jadi orang tua begitu tahu, oh iya ya seperti itu, sehingga tidak ada protes-protes seperti yang sebelumnya gitu. Sekarang alhamdulillah orang tua sudah bisa kita beri informasi dan menerima, sudah bisa kita kerjasama untuk pelaksanaan yang IKM sekarang. Tapi tetaplah ada yang malam-malam telepon Jabri, ada. Itu. Mungkin ini ya hanya sekedar curhat atau minta pendapat gitu, bukan protes bukan. Bagus lah. Ini kan selama nih kakak menjadi kepsek atau mungkin menjadi guru ya, pernah nggak sih kak dapat kayak perlakuan yang sekiranya tidak pantas gitu loh kak dari orang tua mungkin yang beranggapan bahwa terlalu keras nih mendidiknya kayak gitu kan? Oh iya, saya dulu pernah lupa menyampaikan, pernah honor ya, mengajar honor sebelum PNS itu di Mentok selama 3 tahun, itu guru honor. Dan waktu itu mungkin karena kita masih muda, ya masih idealis, masih semangat menggebu-gebu, sering ini ya, bukan kasar, sering disiplin tinggi terhadap anak-anak. Dan itu ada beberapa orang tua yang ini yang kurang setuju, ada terlontar kata-kata yang kurang baik. Termasuk ketika saya menjadi kepala sekolah di SMA Kulon Pongo, kebijakan yang pertama saya utarakan ke rapat komite wali murid itu adalah kebijakan yang mungkin agak melawan undang-undang tetapi tidak melanggar. Maksudnya gini, saya mewajibkan seluruh
siswi itu memakai tutup aurat, memakai hijab. Iya, hijab. Itu tidak ada aturan di kementerian, tapi itu tidak salah diterapkan karena daripada mereka pakai buka aurat, kan lebih baik tutup aurat. Dan itu ada beberapa wali murid yang kurang respect dengan kita, ada ngomong di belakang yang eh, inilah kalau kepala sekolah guru agama ekstrim gitu ya. Dan harus saya terima karena memang itu risiko dari kita, dari sebuah kebijakan. Tapi alhamdulillah orang tersebut di akhir eh, kelulusan anak itu beliau sangat berterima kasih kepada kita yang awalnya keras gitu ya, keras kita sempat ini adu argumen di akhir pembelajaran, di akhir itu terima kasih Pak, ini maaf kemarin agak keras ini. Ternyata setelah pagi itu anak saya jadi kalem gitu, jadi tidak lagi hura-hura, tidak lagi ini itu, sehingga anak itu terarah. Terima kasihnya di belakang, itulah kita harus di depan harus ini tuh sabar, ya, sabar. Walaupun ada perlakuan yang kurang enak, nggak masalah, itu resiko sebagai guru. Kalau kakak nih menyikapi tentang pendidikan saat ini pasti kan beda ya kak ya dengan zaman dulu. Mungkin sekarang juga perkembangan teknologi ya, itu pasti juga tingkat kesulitan juga lebih banyak ya kak ya. Nah itu mungkin gimana kakak menanggapi pendidikan pada masa sekarang ya, ke zaman sekarang? Oke. Ini anak-anak milenial dan anak-anak Z nih ya, generasi Z itu dituntut untuk selalu eksis, update, dan selalu mengikuti perkembangan IT. Perkembangan IT itu seperti kilat, cepat sekali. Kalau tertinggal sebentar saja akan tertinggal dia. Jadi harus betul-betul mengawal kemajuan teknologi itu sampai di mana, harus ikut anak-anak sekarang. Kalau tidak mau mengikuti itu akan tertinggal karena itu sebuah keniscayaan, sehingga harus diikuti, harus dipelajari, harus dikuasai. Ini seperti itu. Terutama di IT-nya. Kalau untuk ilmu itu bisa mengikuti, tapi kalau IT wajib dipelajari, diikuti. Ini seperti itu. Berpengaruh nggak nih kak menurut kakak pribadi ya untuk perkembangan teknologinya terhadap akhlak anak tersebut? Ya, itu dua sisi yang tidak mudah disatukan. Karena pertama gini, di IT saja kita susah memantau anak itu. Di dalam IT, dalam gadget, di dalam HP itu apa saja yang dibuka oleh anak itu susah. Tapi kita bisa mengantisipasinya dengan pendekatan secara religius, pendekatan secara kegiatan-kegiatan positif seperti pramuka gitu ya. Saya yakin anak-anak pramuka itu punya benteng yang kuat terhadap perkembangan teknologi yang super duper lah, luar biasa. Sehingga anak-anak pramuka itu walaupun ada kasus pandemi kemarin ya, yang mana sempat guru-guru itu mengatakan punya image, inilah generasi pandemi, akhlaknya kurang, ini kurang, tidak pernah diajarin. Tapi pramuka tidak berlaku seperti itu. Walaupun pandemi, anak pramuka tetap terdidik, tetap terjaga akhlaknya seperti itu. Jadi memang godaan berat anak sekarang. Jadi godaan itu bukan hanya dari sekolah, lingkungan, tapi juga dari HP gitu. Itu berat sekali godaan itu. Ini seperti itu. Baiklah, Masya Allah banyak sekali ya ilmu yang udah kita dapetin. Padahal kita baru satu sesi Iya. ya. Nah kak, kita bakal break dulu nih kak untuk istirahat ya, minum kali ya. Nah untuk kakak-kakak jangan lupa tetap pantengin kami ya di sesi selanjutnya. Bye bye.